Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini suara saya jelas ya? Jelas nggak? Berisik nggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, hari ini kita akan belajar tentang penalaran. Ya, kemarin sudah saya cek ya hasil pretestnya. Hasil pretestnya itu ya rata-rata orang belum pada paham ya tentang silogisme. Jadi ini coba saya ulang kembali ya lebih detail lagi terkait ini apa terkait silogisme. Oke, ini adalah penalaran. Penalaran kemarin sudah ya. Ini fakta apa yang namanya penalaran itu adalah proses berpikir menghubungkan data dan fakta yang ada sehingga sampai pada kesimpulan. Jadi silogisme itu sebenarnya menyimpulkan ya. Jadi dengarkan nih, jadi baik-baik dengarkan. Gambaran yang baiknya itu ada apa garis besar yang paling besar ya, paling besar terkait penalaran itu adalah menyimpulkan. Dan menyimpulkan itu dimulainya dari mana? Dari silogisme. Ya, silogisme itu belajar kita loh, kayaknya kita udah pernah belajar tuh silogisme. Apalagi kalau anak-anak IPS ya, atau anak bahasa. Belajar tuh tentang silogisme. Jadi ya penalaran adalah proses berpikir dari semua fakta-fakta ini. Nah, fakta-faktanya itu dari mana? Fakta-faktanya itu dari apa yang disebut dengan premis, ya. Premis mayor, premis minor. Nah, itu adalah fakta-fakta atau data-data yang ada. Datanya apa? Nah, kenapa belajar tentang ini? Karena nanti ya teman-teman sekalian nanti akan belajar menyimpulkan suatu proses penelitian ya. Jadi nanti kadang-kadang orang-orang yang tidak bisa menyimpulkan sesuatu ya, orang-orang yang tidak bisa menyimpulkan sesuatu dia punya data tapi nggak nyambung antara data dengan kesimpulannya. Nah, ini adalah kronologisnya. Makanya mulai dari sekarang ya kalau benar-benar ini apa sih belajar matematika ini bukan itu ya, tapi memang matematis itu memang dilakukan oleh kita yaitu melalui proses kesimpulan ya. Dan data yang diperoleh itu adalah premisnya nanti. Premisnya itu dari mana? Dari proposisi. Nah, jadi fakta atau data yang dinalar itu bisa jadi benar, bisa jadi salah, yang nggak masalah. Tapi yang pasti nanti kita bisa menyimpulkan. Gitu, ya, oke. Nah, terus kemudian fakta dan data. Nah, ini disebut dengan proposisi. Kemarin dia udah bilang ya, kalimat pernyataan yang dapat dipergunakan untuk data adalah proposisi ya. Ini adalah premis yang kemarin ya. Sampai sini paham? Halo, boleh dibuka unmute. Paham sampai sini? Iya, Bu, paham, Bu. Iya, saya nggak pelan-pelan aja deh gitu ya. Nah, terus kemudian proposisi itu berbentuknya kalimat berita netral ya. Kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat harapan, kalimat versi tidak disebut dengan proposisi. Nanti jadinya ketika teman-teman nanti itu penelitian atau melakukan karya ilmiah ya, makalah dan lain sebagainya itu yang disebut dengan proposisi itu adalah kalimat berita ya. Jadi sebuah statement. Kalimat berita itu apa sih? Sebuah statement ya. Jadi sebuah statement itu yang diberikan gitu ya, yang diungkapkan. Nah, contohnya misalnya ayam adalah burung, ini kan berita kan. Terus Indonesia menjadi negara makmur. Nah, ini adalah berita. Oke. Di sini mudah-mudahan jelas semuanya.
Nah, proposisi dapat dibedakan berdasarkan jenis dan kriterianya. Ya, proposisi itu dibedakan berdasarkan jenis dan kriterianya. Berdasarkan jenis dibedakan dengan lingkaran Euler. Nggak usah mikir lah lingkaran Euler apa sih. Nah, ini contohnya aja, contoh proposisi. Ya, ada yang proposisi itu sebenarnya cuma dua aja. Ya, intinya adalah proposisi cuma dua, yaitu ada subjek dan ada predikat. Dua itu sudah cukup itu menggambarkan sebuah proposisi. Tapi harus jelas ya. Harus jelas, ini harus ada, mau tambahan ada keterangan, mau ada tambahan objek, silahkan. Tapi yang penting adalah harus ada subjek dan predikat. Ya. Nah, di sini yang pertama, proposisi yang pertama adalah yang disebut dengan proposisi subjeknya sama dengan predikat. Contohnya, ya, suatu perangkat yang tertentu sama dengan predikat. Ya, semua S adalah P. Rumusnya nih matematika, namanya matematika ya, namanya juga kita belajar logika, jadi memang logika itu otomatis adalah belajar tentang matematis. Mau orang sosial, mau orang eksakta, semuanya belajar tentang matematis, karena matematis itu adalah ilmu kehidupan, ilmu sosial juga, bukan hanya punya orang-orang sains aja ya. Kita juga kalau misalnya mau ikutan SMPTN juga ya, itu kan pasti ada matematika dasar kan, itu pasti semuanya itu kamu. Oke, jadi nggak ada lagi pertanyaan ini ribet amat gitu ya. Oke, yang pertama semua S adalah P. Contohnya semua sehat adalah semua tidak sakit. Jadi semua sehat adalah semua tidak sakit. Oke, ini yang pertama. Terus proposisi yang kedua. Nah, satu perangkat yang menyangkut ada S, semuanya S adalah P. Ya, semua subjek adalah predikat. Contoh kalimatnya adalah semua sepeda beroda. Semua sepeda itu subjek, beroda itu predikat. Ya, dari sini aja. Jadi sebaliknya, suatu perangkat juga ada yang mengatakan sebagian S adalah predikat. Ini sebagian binatang adalah kera. Ada juga yang mengatakan tidak satu pun S adalah P. Contoh kalimatnya adalah tidak seorang pun manusia adalah binatang. Ini manusia dengan binatang berbeda. Jadi subjeknya adalah tidak semua manusia, subjek adalah binatang adalah predikat. Oke. Nah, sebagian yang keempat adalah sebagian S tidaklah P. Contohnya sebagian kaca tidaklah bening. Gitu ya. Nah, ini proposisi itu ada yang berdasarkan bentuknya, ada yang proposisi tunggal dan ada proposisi majemuk. Kalau berdasarkan sifatnya ada proposisi kategorial. Nanti ini ini dulu ya. Baca dulu, nanti kalau misalnya kurang paham nanti diomongin. Ya. Berdasarkan bentuknya ada proposisi tunggal, ada proposisi majemuk. Kalau berdasarkan sifatnya pada proposisi kategorial dan proposisi kondisional. 1 jam lagi. Ya maaf ya. Berdasarkan sifatnya proposisi kategorial dan proposisi kondisional. Berdasarkan kualitas ada proposisi yang positif dan ada proposisi negatif. Kalau berdasarkan kualitas itu kan negatif atau positif ya. Kalau berdasarkan kuantitas itu proposisinya umum atau universal. Dan proposisi khusus atau partikular atau sebagian. Nah, biasanya yang akan saya pakai adalah yang ketiga ini dengan yang keempat.
Proposisi berdasarkan kualitas dan kuantitas. Nah, kalau proposisi umum ya, ini aja deh, langsung ke sini aja. Balik lagi ke premis tadi ya. Dalam penalaran deduktif, premis itu, dalam penalaran itu ada dua ya. Ada penalaran deduktif dan ada penalaran induktif. Penalaran deduktif itu dari umum ke khusus. Jadi ada pernyataan umum ya, yang menyatakan keumuman, baru nanti disimpulkan menjadi khusus. Itu adalah penalaran deduktif. Sedangkan penalaran induktif adalah sebaliknya. Nah, jadi ya, penalaran yang bertolak dari sebuah kesimpulan yang didapat dari satu atau lebih pernyataan lebih umum. Ya, diambilnya kesimpulan itu didapat dari sesuatu yang umum. Oke. Nah, tadi saya bilang bahwa untuk menyimpulkan sesuatu kita perlu yang namanya premis. Premis itu dari proposisi. Ya, dalam suatu penalaran deduktif terdapat premis sama, nanti induktif juga, gitu ya. Yaitu proposisi tempat menarik kesimpulan. Jadi penarikan kesimpulan deduktif dapat dilakukan secara langsung dan juga tidak langsung. Ya, penarikan secara langsung ditarik dari satu premis. Oke. Nah, ini ada jenisnya nih, silogisme. Silogisme kategorial, hipotesis, alternatif. Ya. Nah, lanjut lagi ya. Maaf, tadi lanjut premis mayor. Nah, ini ke silogisme yang pertama, saya kasih jenis-jenisnya. Kemarin kan belum saya kasih jenisnya, sekarang saya kasih jenisnya. Ya, silogisme kategorial atau silogisme yang terjadi dari 3 proposisi. Ya. 3 proposisi itu apa aja? Ya, ini aja. Premis mayor, premis minor, premis kesimpulan. Ya, kesimpulan itu juga sama premis. Ya, kayak apa? Nah, premis kesimpulan ini juga sama juga proposisi. Ya. Jadi dalam simpulan, subjek dan predikat, subjeknya di simpulan disebut term mayor, dan predikatnya di simpulan disebut term minor. Ya, jadi yang diambil nanti subjeknya dari mayor, ya, subjeknya, terus predikatnya dari minor. Contohnya, ini kan kemarin udah ya aturannya. Ya, aturannya kemarin udah juga ya, saya kasih tahu ya. Silogisme terdiri dari 3 term, udah tahu ya, term mayor, term minor, term menengah. Nah, jadi ada 3 tadi. Ya, term mayor, term minor, term umum, term khusus, atau kesimpulan sama aja. Terus kemudian silogisme terdiri atas 3 proposisi, yaitu premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. 2 premis yang negatif tidak dapat menghasilkan kesimpulan. Misalnya premis mayor menyatakan negatif, premis minor menyatakan negatif, dia nggak bisa punya kesimpulan. Ya. Bila salah satu premisnya negatif, maka kesimpulannya pasti negatif. Kalau yang dari premis yang positif, dua-duanya positif, dia pasti premis mayor, premis minor itu positif, pasti kesimpulannya juga positif. Ya. Dari 2 premis khusus tidak dapat ditarik kesimpulan. Premis khusus itu apa sih? Nah, jadi semuanya menyatakan kekhususannya masing-masing. Ini ayam menyatakan tentang ayam,
kambing menyatakan tentang kambing. Jadi tidak ada yang beririsan. Nah, itu tidak bisa diambil sebuah kesimpulan. Ya, bila premisnya khusus, maka kesimpulannya juga khusus. Ada khusus umum, maka kesimpulannya lebih cenderung ke khusus. Kan tadi kan induktif ya. Nah, dari premis mayor khusus, premis minor negatif tidak dapat ditarik kesimpulan. Ya, yang khusus dengan yang negatif juga tidak dapat diambil kesimpulan. Oke, ini contoh ya. Tadi kan silogisme ada banyak ya. Nah, ini contoh silogisme kategorial. Contohnya adalah ini MY ini mayor, ini minor, K ini kesimpulan ya. Semua mahasiswa adalah lulusan SLTA. Badu adalah mahasiswa. Jadi Badu adalah lulusan SLTA. Ya. Nah. Oke. Nah, contoh silogisme kategorial dulu aja tadi ya. Nah, ini yang kedua contohnya. Tidak ada manusia yang kekal. Sokrates adalah manusia. Jadi Sokrates tidak kekal, ya. Jadi ini ada positif. Jadi kesimpulannya positif. Nah, ini ada negatif, pernyataannya minornya dia positif. Maka kesimpulannya negatif. Kan benar kan sesuai tadi hukum tadi ya. Nah, kedua, mahasiswa memiliki ijazah SLTA. Amir tidak memiliki ijazah SLTA. Amir bukan mahasiswa. Ini kalau dari sini kita udah bisa lihat nih apa rumusnya. Jadi makin ke bawah makin mengkerucut kesimpulan yang khusus, ya. Gitu. Kesimpulannya kan khusus. Ini pernyataan umum semua mahasiswa, tidak ada manusia, itu juga pernyataan umum, ya. Kemudian agak sedikit dikerucutkan, ya, seperti menyebutkan nama orang, Badu, Sokrates, Amir, itu contoh aja, ya. Itu agak sedikit dikerucutkan, akhirnya kesimpulannya khusus sekali. Jadi Sokrates adalah kekal, gitu ya. Ya, ada yang raise hand, kenapa? Ada yang mau tanya? Siapa yang raise hand? Tidak ada. Oke. Selanjutnya, ini silogisme hipotesis. Silogisme yang terdiri atas premis mayor dan premis mayor yang berproposisi kondisional hipotesis. Misalnya, premis minornya ini rumusnya sih ya. Ini. Contohnya aja deh langsung. Jika tidak ada air, manusia akan kehausan. Ya, umum tuh, secara umum, pernyataan secara umum. Nah, minornya air tidak ada. Nah, saat ini air tidak ada, jadi manusia akan kehausan. Itu hipotesis. Ini biasanya digunakan untuk kita penelitian. Jadi semua bahan-bahan hasil dari hasil penelitian dianalisis ya, dibuat pembahasannya, terus mengkerucut sampai kita bisa menghasilkan kesimpulan. Ya. Terus kemudian premis minor, mayor yang kedua, jika tidak ada udara, manusia akan mati. Makhluk hidup itu mati. Berarti kenapa makhluk hidup mati? Karena tidak terdapat udara. Nah, kalau ini silogisme alternatif, ya, silogisme yang terdiri atas premis mayor berupa proposisi alternatif. Nah, jika premis minornya membenarkan salah satu alternatifnya, maka simpulannya akan menolak alternatif yang lain. Contohnya, Nenek Sumi berada di Bandung atau di Bogor, jadi ada pilihan nih, ya. Nenek
Nenek Sumi ada di Bandung. Jadi Nenek Sumi tidak ada di Bogor. Jadi ada alternatifnya. Ya. Yang tidak nggak usah dulu. Nah, ini ada soal penalaran deduktif. Bisa di screenshot boleh, atau bisa juga di foto ya. Jadi untuk ini antimen ya, nggak usah nih E-nya. Jadi yang penting adalah K-nya aja, kesimpulan. Nih. Tiga soal ini saya minta tolong diisi kesimpulannya. Hari ini ya, nanti langsung kirim ke saya. Di grup aja, di grup ya, masing-masing grup. Oke? Nanti tulis di kertasnya namanya gitu ya, nggak usah pakai pakai Google Form ya. Langsung saja nanti ditulis di kertas ya, atau japri atau kasih ke ketua kelas boleh, atau masukin aja ke ini aja, ke grup ya, di-share ke grup. Jadi di kertas, ditulis di kertas nama NPM kelas itu sudah ada ya, terus share ke grup ya. Tapi mohon tidak bekerja sama. Oke. 3 orang pertama yang menuliskan saya kasih plus nilai ya. Saya kasih plus nilai untuk nanti di akhir semester ya. Oke, 3 orang nih. Kalau yang lain-lainnya pasti udah ngikutin ya. Oke, itu aja dari saya ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini sudah ada namanya semua ya. Cindy belum ada namanya. Cindy kelas berapa? Ini nggak ada Cindy ya? Namanya doang berarti ya? Iya, Bu. Cindy kelas berapa, Cindy? Kelas A, Bu. Tadi mau ganti nggak bisa soalnya Zoom-nya keluar terus. Oh gitu. Siapa namanya? Cindy kelas A. Oke. Terus ada lagi yang belum? Dewi, kelas berapa Dewi? Saya juga nggak bisa, Bu. Kelas berapa Dewi? Saya itu siapa? Mesya, Bu, Mesya. Udah diganti tapi nggak berubah. Dewi dulu, Dewi ada nggak nih Dewi? Dewi siapa, Bu? Dewi Oh, Fadila. Dewi Maharani, udah. Udah ya Dewi Maharani, udah. Dewi Fadila, ya Dewi Fadila itu nggak ada namanya. Iya Bu, Dewi Maharani dari kelas 2B. Ya oke, kelas B ya. Ini absen nih soalnya, kalau enggak saya kan nggak tahu. Bu, Dewi Fadila kelas A, Bu. Dewi Fadila kelas A. Tadi katanya kelas B, gimana? Oke deh. Oke. Siapa lagi yang belum ada nih? Dini, kelas berapa Dini? Dini kelas berapa, Din? Dini kelas berapa, Din? Halo, ada yang namanya Dini? Bisa masuk nggak, Dini? Iya Ibu. Kamu kelas berapa, Din? Dari kelas B Bu.
Kok nggak diiniin? Tadi udah diganti, Bu. Tapi mungkin lagi loading kali ya, Bu. Iya, Zidni kelas berapa Zidni? Ada yang namanya Zidni? Zidni? Halo Zidni? Kamu cuma nama doang ya? Nggak ada berarti nih orangnya. Dini kelas berapa tadi Dini? Saya Zaim Fadilah. Itu ganti namanya harus keluar dulu ya, Bu? Enggak harus. Udah nggak usah keluar dulu, nggak usah nanya. Ini saya mau absen aja. Zidni ada Zidni? Nggak ada. Oke, nggak ada. Yang nggak ada namanya, yang nggak ada kelasnya saya panggil, nggak ada orangnya berarti nggak masuk ya walaupun ada di sini. Jadi dia cuma numpang doang. Numpang nama doang. Bentar, saya lihat dulu. Dini kelas berapa tadi Dini? Halo Dini. Dari B, Bu. Kelas B, Bu. Oke. Oke, ganti. Terus yang nggak ada namanya lagi Fikri. Fikri kelas berapa Fikri? Fikri. Halo Fikri, Fikri. Halo, halo. Fikri nggak ada? Iya Bu, siap Bu. Siapa ini? Fikri. Fikri Ada Bu, kelas ada Bu. Kelas berapa kamu? Kelas berapa? Bu, hadir. Iya, kamu kelas berapa sih? Fikri berapa? Fikri. Halo. Fikri kelas berapa? Iya Bu. Kamu kelas berapa, Kelas. Gini. Kelas B Bu. Ya. Oke. Nah, tutup. Ya. Nih, Zidni nggak ada lagi Ya, nih Bu. orangnya nih. Menampang doang nama ya, nggak ada orangnya. Tian, Ditya, Fikri, kamu di ini, di mute. Oke. Gustian, ada Gustian? Ya hadir Bu. Gustian kelas berapa Gustian? Kelas A Bu. Oke. Ini lagi ganti. Ya, ganti bisa. Mari ya, saya absen dulu, jangan keluar dulu. Kalau misalnya jangan, kecuali kalau jaringannya yang nggak bagus nggak apa-apa. Meisya, ada Meisya kelas berapa? Kelas B, Bu. Oke. Tadi ditutup Meisya, apa di-unmute? Zaim kelas berapa Zaim? Muhammad Zaim Fadilah. Ada Bu, kelas A. Oke. Kelas A Bu. Ya, oke. Jadi di mute.
Fahrul Hidayat, Muhammad Fahrul Hidayat ada? Ya, Bu. Ya, kelas berapa Muhammad Fahrul? Kelas B, Bu. Oke, ya, sudah. Timur. Muhammad Fahrul Hidayat. Oke. Reza ada Reza? Hadir, Bu. Reza kelas berapa Reza? Kelas B, Bu. Iya, udah. Oke. Tah Patun siapa? Leili. Tah Patun Leili kelas berapa? Kelas B, Bu. Oke. Zaki Idrus? Zaki Idrus ada? Ada Bu, ada. Zaki kelas berapa Zaki? Kelas B Bu. Oke. Terus. Bentar, satu lagi. Oke, sudah cukup ya. Kalau ada itu tadi 3 soal tadi tolong ya, 3 orang pertama yang mengerjakan di dalam yang udah share ke grup itu ketiganya dapat. Kalau benar ya, kalau benar saya kasih plus 5 ya. Nanti buat tambahan di nilai akhir. Kalau salah tetap saya kasih nilai plus 3 lah ya. Oke, itu ya dari saya ya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya mohon maaf atas keterbatasan ini nih ya. Saya juga nggak bisa menjelaskan, tapi kalau memang kurang berkenan, bisa nanti ditanya.